Dokumen tanah adat seperti girik, petuk D, dan letter C dipastikan tidak lagi berlaku sebagai bukti kepemilikan tanah mulai tahun 2026. Ketentuan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah yang menetapkan masa transisi selama 5 tahun sejak aturan tersebut diterbitkan. Jika dihitung sejak terbitnya PP tersebut, maka girik serta dokumen atau surat tanah adat lainnya tidak lagi berlaku mulai 2 Februari 2025. Kepala Subbagian Pemberitaan dan Publikasi Kementerian ATR BPN, Hari Satya Dwi Praja mengimbau masyarakat agar segera mengubah status dokumen tanah adat menjadi sertifikat hak milik atau SHM yang diakui sebagai bukti kepemilikan sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Menurut Ari, saat ini proses pengurusan sertifikat tanah sudah semakin mudah. Bahkan sejumlah kantor pertanahan melayani masyarakat pada hari Sabtu dan Minggu untuk mempercepat proses legalisasi hak atas tanah. Lantas, bagaimana cara mengubah girik menjadi SHM? Proses perubahan girik menjadi SHM dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilakukan di kantor desa atau kelurahan setempat, kemudian kedua di kantor pertanahan. Pemilik girik terlebih dahulu perlu mengurus beberapa dokumen persyaratan di desa atau kelurahan setempat. Yang pertama, yakni surat keterangan tidak sengketa. Pemilik girik harus mengurus surat keterangan tidak sengketa yang membuktikan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam perselisihan hukum. Surat ini harus ditandatangani oleh saksi seperti ketua RT dan RW atau tokoh adat setempat yang mengetahui riwayat penguasaan tanah. Selain itu, pemohon juga perlu membuat surat keterangan riwayat tanah yang menjelaskan sejarah kepemilikan tanah sejak pertama kali tercatat hingga saat ini. Dokumen lain yang harus dilengkapi adalah surat keterangan penguasaan tanah secara sporadik yang mencantumkan tanggal awal pemilik menguasai tanah tersebut. Berikutnya, pemilik tanah dapat melanjutkan pengurusan girik ke kantor pertanahan. Pemohon mengajukan berkas permohonan dengan melampirkan fotokopi KTP dan kartu keluarga, kemudian bukti alas hak seperti girik, fotokopi PBB tahun berjalan, serta bukti pembayaran BPHTB dan PPh sesuai ketentuan. Selanjutnya, petugas kantor pertanahan akan melakukan pengukuran langsung ke lokasi tanah. Batas-batas tanah akan ditunjukkan oleh pemohon atau kuasanya. Hasil pengukuran di lokasi akan dicetak dan dipetakan di kantor pertanahan, dan surat ukur disahkan atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, umumnya adalah Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan. Tahap berikutnya adalah penelitian oleh panitia yang terdiri dari petugas kantor pertanahan dan perangkat desa atau kelurahan setempat. Data yuridis selalu diumumkan di kantor kelurahan dan BPN selama 60 hari untuk memastikan tidak ada keberatan dari pihak lain. Jika tidak ditemukan masalah, maka akan diterbitkan surat keputusan hak atas tanah yang langsung ditetapkan sebagai sertifikat hak milik. Pemohon kemudian menyelesaikan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB yang besarannya disesuaikan dengan NJOP dan luas tanah.
Setelah proses administrasi selesai, sertifikat didaftarkan untuk kemudian diterbitkan. Pengambilan SHM dilakukan di loket pengambilan. Lamanya waktu pengurusan sertifikat ini tidak dapat dipastikan, sebab ada banyak faktor yang menentukan. Namun biasanya, waktu penyelesaian konversi GIRIK menjadi SHM mencapai sekitar 90 hari kerja, tergantung kondisi kelengkapan dokumen. Biaya mengurus GIRIK menjadi SHM yang dibayarkan ke kantor pertanahan setempat dihitung berdasarkan luas bidang tanah yang dimohon. Contohnya, untuk lahan seluas 500 meter persegi di Jawa Barat dengan fungsi non-pertanian, biaya yang dibayarkan ke kantor pertanahan sekitar Rp250.000, yang terdiri dari Rp200.000 untuk pengukuran dan Rp50.000 untuk pendaftaran.